Seorang pendeta di Bogor, Jawa Barat dilaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap para jemaatnya. Pelaku melakukan tindakan yang disebutnya sebagai ibadah pengudusan dengan dalih agar jemaat yang didoakan bisa mendapatkan jodoh, pekerjaan, dan hal lainnya. Seorang korban merasa janggal dan curiga terhadap ibadah pengudusan yang dilakukan oleh pelaku. Desember 2021, korban melaporkan kasus itu ke Polres Bogor. 3 korban lainnya pun diperiksa sebagai saksi, namun hingga kini Polres Bogor belum juga memeriksa pelaku sementara korban mengalami trauma. Dan tolonglah pahami posisinya seperti apa. Seorang ibu punya 2 anak, tidak punya bapak, tidak punya suami lagi gitu. Kepercayaan ya, maksudnya keagamaan yang semua orang berhak loh memiliki iman masing-masing. Tapi akan jadi luntur ketika tahu bahwa kok disalahgunakan pada prakteknya doktrin dan pengajaran ini. Minggu 28 Agustus 2022, kata kunci gereja menjadi trending topik di Twitter dengan lebih dari 1.000 tweets. Bermula dari akun Twitter @jolibertyvilio yang mengunggah sebuah thread tentang kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami jemaat gereja yang diduga berada di wilayah Bogor. Ini bermula dari sekitar 2009. Ini bukan awal dari kejadiannya, tapi bermula dari satu kelompok berdoa gitu. Di tahun 2009 ini, saya waktu itu zaman masih SMP, ketika sholat Jumat, kita itu yang non-Islam itu karena nggak ada kegiatan, bingung, akhirnya saya ajak teman-teman saya itu ke gereja untuk sekedar gitar-gitaran, buat nyanyi-nyanyi lagu rohani. Tadi kami cuma berempat, dari 2009 sampai akhirnya ke 2012, saya agak lupa antara 2011 akhir atau 2012, itu udah mulai 20 orang. Nah saat itu karena mulai banyak, jadi pihak gereja mulai mempercayai ada pendamping untuk membimbing secara rohani. Nah disinilah yang dipercayai itu adalah seorang pelaku ini gitu. Yang saya kasih inisial itu YB. Yang mengalami lebih dari 5 orang. Bahkan ya kalau secara verbal aja, kalau termasuk yang verbal juga bisa sampai 10 orang. Tapi yang confirm, yang berani untuk speak up ke BAP ke polisi gitu-gitu tuh sekitar 7. Itu dari 2009 sampai ke 2019 itu berjalan terus, dan mereka taunya ini adalah pengudusan. Jadi mereka nggak tahu kalau ini adalah pelecehan seksual. Mereka taunya ini adalah proses agama gitu, karena mereka nggak ngerti sama sekali soal agama. 2012 sampai 2013 di gereja tempat itu, ketika dia lulus dari masa praktek ini, dia buka gereja sendiri, tapi karena belum punya gedung permanen atau belum punya gedung mandiri, dia menyewa-nyewa ke studio musik atau ke rumah-rumah jemaat. Tapi yang saya dengar adalah di salah satu rumah jemaat ada yang pernah jadi tempat untuk pelecehan seksual itu juga. Menurut para korban, pelaku selalu mengatakan bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya untuk melakukan pengudusan. Jika korban menolak mengikuti pengudusan, maka korban tidak akan mendapatkan berkat atau hal-hal yang diinginkan seperti pekerjaan ataupun jodoh. Karena kita tahu ini basicnya kan keagamaan. Yang memang rada sensitif juga kalau kita bicarakan gitu ya, apalagi ranahnya akan endingnya ke hukum tuh kayaknya kurang baik gitu. Nggak ada. Karena memang dari awal yang undangan musyawarah pun kami yang kirim, Zoom meetingnya kami yang buat, undangan musyawarahnya kami yang buat. Jadi ya benar-benar kami yang nyari gitu loh. Kami yang minta tolong dong, fokusin gitu, tolong dong, perhatiin bentar. Mereka lempar-lemparan, nggak ada yang fokus satu kok. Kayak misalnya ada kan contact person enak ya kalau satu gitu, ini enggak. Ya nanti kesini. Giliran hubungin 1 nggak direspon. Giliran dikasih hubungin 2 nggak respon. 3 nggak respon. Jadi ya udahlah, ya gimana? Sebenarnya balik lagi kalau pidana tuh memang kan siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab. Jadi kalau dilibatkan organisasi gerejanya seperti apa, kalau untuk urusan pidana ini sebenarnya tidak ada. Si gereja ini apa tuh tidak ada. Lebih ke arah si pelaku seperti apa, ya dialah yang nanti mau melakukan. Kalau even misalnya gereja sudah action, memecat misal, men-scourcing misal, ya berarti dia sudah tidak ada di ranah gereja. Jadi dia sudah berdiri sendiri as a person. Jadi dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan.
Usia pelaku sudah kepala 5. Ia adalah pendeta yang dihormati dan disegani jemaat. Ia pun meminta jemaat untuk memanggilnya dengan sebutan Papa. Saat ini para korban mengalami trauma dan depresi. Ada korban yang mengalami pelecehan tersebut selama sekitar 6 tahun. Kasus pelecehan seksual dengan modus ibadah pengudusan ini pun telah dilaporkan kepada Komnas Perempuan sejak Desember 2021. Di dalam pengaduannya, ibu ini menyampaikan bahwa ia mengalami pencabulan dari pendeta yang di mana dia menjadi anggota jamaahnya. Alasan atau motif dilakukannya pencabulan dengan alasan untuk melakukan pengkudusan vagina dan payudara korban. Ke Komnas sekali, tapi kemudian komunikasi dilakukan per telepon, termasuk informasi yang ini ya bahwa belum ada tindakan dari gereja maupun dari kepolisian, pelaku masih tanda kutip berkeliaran gitu. Berkeliaran itu dalam artian belum ditahan gitu ya, berarti kan belum ada proses penahanan. Namanya busuk mah nggak bakalan ketutupin ya. Keluar dari sini mereka masih sama-sama sama YB. Akhirnya keluar dari sini YB itu bikin gereja sendiri. Pelayanan sendiri atau? Iya, pelayanan sendiri. Setelah praktek dia punya hak. Kan ada aturan-aturan dari organisasi untuk bikin sebuah pelayanan yang baru. Itu dia, karena masa praktek di sini ya dari sekolah tersebut mewajibkan selain sekolah ada masa praktek. Selesai masa praktek, dia approve, dia punya hak untuk buka tempat pelayanan baik di Bogor, di Jawa Barat, maupun di Indonesia dimanapun saja. Meski pelaku sudah diberhentikan sebagai pendeta di gereja, namun menurut korban hingga kini pelaku belum juga mengakui dan menyatakan permintaan maaf secara langsung. Sementara itu, proses hukumnya masih dalam tahap penyelidikan dengan status masih terduga. Pelecehan seksual yang terjadi di lingkup keagamaan atau dilakukan oleh seorang tokoh agama tidak terlepas dari kuasa atau power yang dimilikinya. Sebagai orang yang dihormati dan disegani di tempat ibadah tersebut, pelaku cenderung mudah mengelabui para korbannya. Apalagi saat pelaku mengklaim bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari perintah Tuhan. Ya, jadi kasus yang terjadi di sekitar entah itu gereja, sekolah, rumah ibadah, kampus, biasanya itu banyak kejadiannya, sudah lama dan ditutupi, dan korban takut untuk berbicara. Jarang sekali yang terungkap, dan seringkali kalaupun mereka ada laporan di internal, seringkali kampus atau gereja itu menutupi dengan judul atas nama baik gitu. Jadi dengan nama baik kemudian menutupi, diselesaikan dengan cara internal, tidak keluar gitu. Dan itu akhirnya korban mengalami trauma yang berkepanjangan, bahkan mengalami pelecehan, ya, pemerkosaan berulang, dan kemudian nggak dapat pemulihan dan banyak korbannya. Kalau lebih saya sih sama klien, pokoknya kami percaya banget lah sama Polres Bogor yang memang sampai saat ini sudah membantu banget gitu.
Jadi apa yang menjadi keadilan buat klien saya ya kita ngikut gitu aja sih. Dan memang tindak lanjut yang terbaik supaya untuk bisa apa sih sebenarnya yang bisa kita berikan, kenapa akhirnya sampai kita lapor kan efek jerak. Efek dimana ya stop lah urusan kayak gini. Jangan lagi bawa keagamaan dengan embel-embel ini itu supaya ada pengikut, supaya ada yang nurutin, kan nggak baik gitu. Jadi ya stop, cut, selesai, biar ada efek jerak juga gitu.